Siap, gerak, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa? Siapa yang tahu itu? Masjid mana itu? Itu Masjid Kudus. Bentuknya kayak apa itu? Itu kayak pura kan? Kayak tempat bersembahyangnya orang Hindu kan? Tapi itu masjid loh. Ya coba perhatikan lagi ya. Kemudian yang ketiga, itu masjid, pintu gerbang masjid yang ada di Cirebon. Ya, masjid Cirebon. Yang keempat itu masjid Kemang. Atasnya asli bangunan Indonesia, tapi itu masih zaman dulu seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat itu masjid Kemang. Ya. Yang kelima itu gambarnya sama seperti yang pertama ya. Nah itu kamu coba perhatikan, itu sangat berbeda dengan yang kalian lihat sekarang. Kenapa? Karena inilah yang namanya akulturasi. Apa yang kalian lakukan? Akulturasi itu adalah perpaduan dua budaya atau lebih, yang kemudian budaya itu membentuk budaya baru tanpa memperhatikan atau tanpa kehilangan budaya aslinya. Budaya yang lama itu tidak kehilangan ciri khasnya, tetapi membentuk budaya baru. Nah inilah yang disebut akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Hindu juga. Karena mengidentifikasi kerajaan-kerajaan dan perkembangannya dan kebudayaan Islam di Indonesia dengan membuat hasil karya berupa PowerPoint atau video dari aplikasi Canva, ya, dan nantinya akan dipresentasikan dan dipublikasikan ke media sosial, ya, seperti yang buku tadi. Inilah yang akan kalian, tujuan belajar kalian selama 2 kali pertemuan adalah kemarin cuma sampai di presentasi. Kalau sekarang adalah bagaimana kalian untuk bisa mempublikasikan ke ruang publik atau ke media massa atau ke media sosial kalian sendiri. Pernahkah kalian memperhatikan bentuk-bentuk masjid di Indonesia? Kalau kalian sholat, itu kan pasti diperhatikan karena segi bangunannya ya. Ya, ada ciri khasnya ya. Nah, itu coba perhatikan antara bangunan masjid modern dengan bangunan masjid lama itu berbeda tidak? Nah, beda. Kemudian kenapa masjid-masjid itu bentuknya berbeda? Itu karena adanya akulturasi itu. Itulah Indonesia itu begitu beragam. Karena apa? Banyaknya kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia, kemudian diserap oleh masyarakat kita sendiri, kemudian diolah. Dan dari olahan itu membentuk budaya baru, tetapi budaya lamanya yang aslinya dari India ke orang itu masih ada. Tapi di sini kita membentuk budaya baru lagi. Itu disebut akulturasi.
Aceh oleh Mataram Islam, ya Tidore, Ternate di Indonesia. Lanjut Bu. Ya, kalian ingat kembali bahwa inilah bentuk-bentuk masjid-masjid awal ya. Ini masih mirip seperti aslinya. Ya, kalaupun ada pemugaran atau ada perbaikan, itu masih unsur aslinya itu masih terlihat jelas, seperti yang jelas-jelas terlihat itu yang tujuan pembelajaran hari ini dan minggu yang kemarin adalah mengidentifikasi kerajaan-kerajaan, perkembangannya dan kebudayaan Islam di Indonesia dengan membuat hasil karya berupa PowerPoint atau video dari aplikasi Canva dan nantinya akan dipresentasikan dan dipublikasikan ke sosial media. Jadi nanti satu kelompok jangan lupa salah satu mengunggah atau mempublikasikannya ke media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah kerajaan Cirebon. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Ini teman saya. Kelompok berapa? Membahas apa? Dari kelompok 3 akan membahas kerajaan Cirebon. Poin-poin kerajaan Cirebon. Sejarah berdirinya kerajaan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Sembu bersama Haji Abdullah Imam Pangeran Cakrabudi. Syarif Hidayatullah kawin dengan Pangmati pada tahun 1407. Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Jawa dan Sunda. Peninggalan sejarah kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon menjaga persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama di atas kepentingan lain. Jangan mudah diadu domba. Ilmu pengetahuan sebagai sumber kekuatan dan kesadaran nasional. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Ya kita melihat atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrin Yusuf Jalan. Saya di sini mewakili kelompok 4. Dan di sini ada Rizky Aji Madani, Ras Mustika Sari, dan Tia Amelia, dan Alia, dan Sio selanjutnya. Saya di sini akan bahas sejarah dari Banten. Nanti Banten adalah dari misi menangkap membawa dari kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera mengambil alih pemerintah, tetapi tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Pada 1952 Masehi, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dengan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Saat itu Sultan Maulana Hasanuddin ini resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Belanda. Ini sisa-sisa peninggalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, apresiasi teman-teman. Tugas disimpan, kemudian kirim file ke
Belajarlah sampai kamu tidak bisa belajar. Itu artinya apa? Berarti kita selama hidup adalah belajar. Ya. Kemudian lestarikan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita, mulai dari bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Buddha, bentuk-bentuk kerajaan Islam. Ya. Menutup pertemuan hari ini. Lagi.